Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2471, kembali ke ujian. Setelah perjalanan setahun lagi, rombongan Minos tiba di dekat Examire, dengan 6 anggota Armans melihat kota itu lagi setelah berpuluh-puluh tahun jauh dari tempat ini. Adapun 8 orang yang belum pernah ke sana sebelumnya, mereka menarik napas dalam-dalam saat memandang tempat itu dan distrik terapungnya. Melihat rumah baru mereka selama beberapa dekade atau abad yang akan datang. Tanpa basa-basi lagi, mereka mengikuti jalan yang sudah ditempuh Minos beberapa kali, memasuki kota dan langsung menuju tempat di mana mereka bisa maju ke bagian dalam markas Armans. Sesampainya di area di mana terdapat lift transportasi instan ke pulau terapung yang berada ratusan meter di atas tempat ini. Minos dengan cepat mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu anggota internal serikat yang telah berada di luar selama puluhan tahun. Minos Stuart, tanya lelaki yang berdiri di pos di permukaan Examire sambil menatap Minos dan kelompok besar di belakangnya. Bukankah kalian sudah mati? Minos memejamkan mata dan tertawa getir. Tidak. Apakah menurutmu itu karena pengorbanan parasit flash drain? Aku mengalami beberapa masalah dalam perjalananku, tetapi aku selamat. Jadi itu yang terjadi? Baiklah, aku akan membiarkanmu masuk. Tetapi aku memperingatkanmu, kau akan mengalami masalah. Seseorang di atas sana telah menandaimu sebagai orang mati. Begitu kau memasuki kota, perbaikilah segera, kata penguasa tingkat menengah ini sebelum memberi jalan bagi Minos dan stafnya. Minos tidak terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada pria itu sebelum dia dan teman-temannya memasuki lift. Beberapa saat kemudian, mereka semua merasakan ruang terdistorsi dan tubuh mereka berubah posisi, dengan cepat tiba di pulau markas ratusan meter di atas Examire. Ketika mereka mencapai tempat itu dan melihat gunung di sana, kedelapan anggota kelompok yang bukan bagian dari Examire merasakan tekanan pada tubuh mereka. Sementara ada orang di dekat mereka yang bertindak melawan mereka. Siapa Anda? Tanya penjaga di area itu. Hari ini bukanlah hari seleksi. Meskipun Armans selalu merekrut anggota baru, tempat ini seringkali tidak mengalami kejadian seperti hari pertama Minos dan kelompoknya datang ke guild. Minos melihat penguasa level 106 di area tersebut dan menyapanya. Petugas, nama saya Minos Stuart. Saya perwira muda di serikat ini, begitu pula 5 rekan saya. Kami baru saja kembali dari perjalanan, dan ke-8 orang ini telah menerima undangan kami untuk bergabung dengan serikat. Oh, kau yang mengundang mereka? Lelaki itu menggeser posisinya, setelah mengenali Minos. Meskipun rumor baru-baru ini mengatakan Minos telah meninggal, orang ini tidak akan menimbulkan masalah bagi pria di depannya. Dia tahu betul penampilan Minos karena betapa terkenalnya penegak hukum Stuart dulu. Dengan orang ini di level 105, kekuatannya seharusnya mengesankan hari ini. Alien itu tidak mempersulit situasi dan bertanya, jika begitu, apakah kamu setuju untuk mengikuti ujian masuk guild? Tentu saja, Minos tersenyum sambil menggelengkan kepalanya tanda setuju. Kalau begitu, temani aku. Aku akan memberitahu departemen dan kami akan segera mengikuti ujian masukmu. Pria level 106 itu berkata sambil memberi isyarat kepada 8 rekan Minos untuk mengikutinya. Jaga mereka untukku, perwira. Sementara itu, aku akan mengurus situasiku di dalam guild. Kata Minos sambil menyipitkan matanya dan menatap pria itu dalam-dalam. Sudah saatnya bagi saya untuk kembali ke posisi saya sebagai penegak hukum. Pria itu menatap Minos tanpa berkata apa-apa. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengabaikan 8 orang ini atau dia akan mendapat masalah dengan penegak hukum Stuart. Sepertinya akan ada masalah di serikat, pikirnya saat pergi bersama kelompok Kendrick. Minos dan kelima rekannya memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak khawatir sebelum menuju ke bagian dalam serikat. Begitu mereka melintasi gunung dan melihat area di sekitar markas besar serikat, mereka memperkenalkan diri lagi dan bisa memasuki area berpagar setelah menunjukkan identitas mereka. Di bawah pengawasan ketat para penjaga yang bertugas di pos masuk, mereka berjalan memasuki kota. Saat memasuki wilayah luar kota, Minos dan rekan-rekannya tidak menemui masalah apapun, mereka juga tidak melihat seorang pun kenalan di sana. Kebanyakan kenalan mereka saat ini merupakan anggota internal, yang berarti mereka lebih mungkin aktif di dalam kota atau bahkan di luar kantor pusat. Sekalipun ada anggota internal yang melakukan kegiatan di luar kota, mereka mungkin sedang sibuk dan tidak akan melihat rombongan berenam itu datang. Memasuki area internal tanpa masalah. Mereka segera menemukan gedung yang bertanggung jawab untuk memperbarui status anggota guild yang telah pergi menjalankan misi atau melaporkan keberangkatan sementara. Namun, begitu masuk, Minos dan rekan-rekannya melihat beberapa kenalan lama mereka, baik sekutu maupun saingan, menatap mereka dengan mata terbelalak dan terkejut. Minos, kata salah satu musuh penegak hukum Stuart, sambil memasang ekspresi jelek di wajahnya. Minos teringat nama orang itu, terkejut karena orang ini telah mencapai level 109 saat dia keluar dari guild.
Sepertinya kau lebih kuat dari sebelumnya. Minos mendekati orang itu sebelum menjabat salah satu tangan Ash. Saat Ash merasakan jabat tangan Minos, dia mengerutkan kening, merasakan kekuatan luar biasa dari orang yang disangka semua orang telah meninggal ini. Kau sudah pindah beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir, ya? Beruntung menemukan harta karun, tidak biasa bagi seseorang untuk naik 6 level hanya dalam waktu kurang dari 9 dekade, kata Ash. Mencoba menyembunyikan ekspresi sedih di wajahnya. Kekuatan macam apa itu? Bagaimana dia bisa menekanku sebegitu kuatnya? Tanya orang itu pada dirinya sendiri sambil menatap mata Minos. Itu bukan urusanmu, Ash. Kau seharusnya mengurus urusanmu sendiri. Minos melepaskan tangan alien itu sebelum menyapa beberapa orang yang telah ia bawa ke guild, atau yang pernah menjadi bagian dari faksinya. Baiklah, aku kembali, teman-teman. Aku akan bicara lagi nanti. Untuk saat ini, aku di sini untuk memberi tahu atasanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, salah satu anggota yang bertugas di pos itu segera muncul untuk menyambut Minos dan kelima rekannya dan membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi tempat mereka dapat membicarakan situasi mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2472, bermain dengan api. Para perwira, senang mendengar kabar bahwa kalian baik-baik saja. Serikat mengira kalian telah meninggal bertahun-tahun yang lalu setelah pengorbanan parasit kalian. Kata individu level 110 di depan kelompok Minos saat mereka berdiri di ruang tamu yang dihias dengan baik. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan kembali posisimu sebelumnya. Aku akan mengatur situasimu, tetapi kamu akan kehilangan apa yang telah kamu capai sebelum kamu pergi, kata orang ini dengan tubuh humanoid, bersisik bukan kulit, dan berkepala buaya. Apa yang sedang kau bicarakan? Tanya Minos sambil menyipitkan matanya, menyadari bahwa ia akan mendapat masalah sejak awal kepulangannya. Kami telah meneliti latar belakang kalian. Kami tahu kalian adalah anggota serikat dari identitas kalian, tetapi tidak ada informasi lain di sini mengenai catatan kalian. Yang kami ketahui hanyalah bahwa kalian adalah anggota serikat selama sekitar 2 abad dan tewas dalam pertempuran di luar Zokaro. Perwira menengah berkata dengan ekspresi getir, memahami keterkejutan kelompok itu. Dengan kata lain, kalian harus memulai perjalanan kalian dari perekrutan menjadi perwira dari awal lagi. Dan kalian akan kehilangan semua keuntungan kalian sebelumnya, termasuk kemampuan untuk merekrut anggota baru. Katanya datar, Minos berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. Jangan bercanda, kalau aku harus kembali ke guild ini. Aku takut banyak darah yang akan tertumpah. Pria level 110 itu tiba-tiba merasakan getaran di tulang belakangnya karena dia merasa seolah-olah Minos semakin membesar sementara dia semakin mengecil. Petugas, atau lebih tepatnya, rekrut Minos, bayangkan dirimu. Aku, selesaikan apa yang kau katakan. Perintah Minos saat ia muncul di belakang penguasa tingkat tinggi ini, tangan kanannya menyentuh bagian belakang kepala perwira menengah. Meneguk, ada apa dengan orang ini? Bagaimana dia bisa bergerak secepat itu? Petugas itu tetap diam, merasa Minos bisa membunuhnya jika anak itu mau. Minos, aku mengerti kekesalanmu. Itulah sebabnya aku akan mengabaikan fakta bahwa kau mengancam atasanmu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Catatanmu telah dihapus, bersama dengan catatan rekan-rekanmu. Yang bisa kulakukan hanyalah mendaftarkanmu kembali sebagai rekrutan. Katanya, mencoba menenangkan kelompok yang gugup itu. Kau bercanda, kata Minos seraya kultivasinya meningkat, mencapai level 108, tetapi sama kuatnya dengan seseorang yang berada di puncak level 112. Sang penguasa di hadapan Minos menyadari hal ini saat ia merasakan kekuatannya berkurang dan tak kuasa menahan rasa takutnya terhadap kemampuan manusia ini saat ini. Saya tidak bertanggung jawab atas hal ini. Saya hanya menyampaikan pesan ini. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Catatan pada ide Anda tidak memuat manfaat yang Anda miliki. Hanya tertulis bahwa Anda adalah perwira junior. Itu tidak berarti banyak bagi serikat. Yang penting adalah catatan kami, tetapi mereka menghapusnya dengan berita kematian Anda. Siapa yang bisa melakukan itu? Tanya Minos dengan mata bersimbah darah, saat seluruh bangunan tempat mereka berada berguncang, auranya mencapai berbagai bagian area dalam. Itu, aku tidak tahu. Bisa saja salah satu atasanku atau salah satu atasan mereka. Bisa saja siapa saja yang berpangkat perwira senior atau jenderal di balai arsip. Cih, bahkan jika itu benar, bukankah pangkat kita seharusnya kembali ke perwira muda? Kartu identitas kita menunjukkan bahwa kita mencapainya sebelum seseorang menghapus informasi kita secara kriminal. Kata Ruth, mencoba memahami situasi dan mencari jalan keluar. Peraturan mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan anggota dalam situasi seperti ini sebagai pendatang baru di guild. Bagaimanapun, adalah tanggung jawab anggota guild untuk kembali ke markas sebelum informasi mereka dihapus setelah mereka menghilang dan dianggap mati. Orang ini berkata, gemetar karena takut Minos akan menjadi gila. Pada saat itulah Red memasuki ruangan dan bertemu dengan kelompok lama yang pernah berada di bawah pengawasannya bertahun-tahun yang lalu.
Saat ini berada di level 109 dan masih menyandang gelar perwira menengah, dia tersenyum lebar saat melihat wajah Minos dan yang lainnya di sana. Minos tidak mengurangi amarahnya terhadap orang-orang yang telah bersekongkol melawannya ketika Red menatapnya. Tahukah kau apa yang dikatakan orang ini kepadaku? Tanya Minos. Pria level 109 itu mendesah, memikirkan apa yang membuat Minos begitu marah. Red mengesampingkan keraguan dan rasa ingin tahunya untuk nanti dan berkata, aku bisa membayangkannya. Setelah parasit flash drainmu dikorbankan, Jembei melakukan perang salib untuk memastikan guild mengubur rekormu sebelumnya. Jembei, Minos dan kawan-kawan mengerutkan kening, teringat seseorang yang pernah dihukumnya saat ia menjadi pengawas balai penegakan hukum di guild luar. Ini adalah salah satu orang terakhir yang ditangani Minos sebelum meninggalkan jabatannya untuk kembali ke dunia spiritual. Saat itu, orang ini memiliki tingkat kultivasi 107 dan telah mencoba memengaruhi situasi di aula penegakan hukum, tetapi dia dihentikan oleh Minos. Jembei saat ini berada di level 111 dan baru-baru ini dipromosikan ke pangkat perwira senior. Kata Red dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia sekarang menjadi pengawas balai penegakan hukum untuk area dalam serikat. Berurusan dengannya tidak akan mudah. Bagaimana dengan petugas Asef? Ruth menanyakan nama pria itu, penduduk asli The Enchanted Realm, yang telah mengundang mereka ke serikat dan sebelumnya merupakan atasan Minos. Red menggelengkan kepalanya dengan nada negatif dan berkata, dia terbunuh dalam sebuah misi 22 tahun yang lalu. Jembei mengambil alih posisinya sebagai pengawas balai penegakan hukum untuk area dalam serikat. Dan Maximilian, Minos mengerutkan kening saat mengingat bagaimana ia mengangkat pria ini ke posisi hakim balai penegakan hukum untuk wilayah luar kota. Pria ini seharusnya sudah tumbuh dewasa saat itu dan mencapai hal minimum untuk setidaknya mencoba melindungi mereka saat mereka pergi. Kata Red, Maximilian bekerja sebagai perwira menengah untuk hakim balai penegakan hukum di area dalam serikat. Dia mencapai level 108, tetapi dia tidak mau membantumu. Sejauh yang aku tahu, dia dan faksi yang kamu bentuk saat itu tidak membantu Jembei, tetapi mereka juga tidak menghentikannya. Red memandang kelompok ini dengan simpati sambil membayangkan betapa marahnya mereka dengan informasi ini. Jadi begitulah, Minos memejamkan matanya saat dia merasakan dorongan kuat untuk membunuh, tangannya gemetar karena amarah di hatinya. Sambil melepaskan penguasa tingkat tinggi yang dicekiknya, dia berkata, jika mereka ingin bermain api, aku akan menunjukkan kepada mereka kobaran api yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2473, bertemu dengan Panglima Tertinggi. Setelah mengucapkan kata-katanya, Minos memberi isyarat agar kelompoknya mengikutinya menuju Dewan Tetua. Hei, apa yang kau lakukan? Mau kemana? Tanya penguasa level 110 itu sambil mengikuti di belakang mereka. Apa kau tidak akan menyelesaikan masalahmu dengan guild? Tidak sekarang, kata Minos datar. Sementara Red mengamatinya dalam diam, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan orang ini. Mengingat ukuran area dalam serikat yang kecil, mereka segera mencapai perbatasan antara area dalam dan area dewan, tempat pusat komando organisasi berada. Saya meminta izin untuk berbicara dengan Panglima Tertinggi tentang misi Blackheart. Saya punya penemuan baru tentang cairan gelap yang ditemukan kelompok saya di The Obsidian Shore. Saat Minos mengatakan hal ini kepada jenderal yang berdiri di pintu masuk dewan, pria itu mengenali anggota serikat muda yang telah menyelesaikan misi sulit itu beberapa dekade yang lalu. Mengingat betapa pentingnya misi Blackheart bagi sekte tersebut sejak lama, dia membuka jalan bagi kelompok ini. Sedangkan Red menelan ludahnya dan tetap tinggal karena takut mendapat masalah karena menemani Minos. Hati-hati dengan pertemuan dengan komandan ini. Mencoba untuk bersandar padanya bisa mengakibatkan kerugian bagimu, kata Red dalam benak Minos, tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pemuda itu. Apakah Minos benar-benar punya sesuatu tentang misi Blackheart yang ingin didiskusikan dengan komandan guild? Atau apakah dia menggunakannya untuk mendapatkan akses ke makhluk tertinggi itu? Dan kalaupun dia tahu sesuatu, akankah komandan membantunya? Karena tidak mengetahui jawaban ini, Red tetap tinggal di perbatasan antara wilayah dalam dan wilayah dewan. Sementara dia menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, orang-orang yang sebelumnya berada di aula catatan sudah menyebarkan berita tentang kembalinya Minos. Apa? Kelompok Minos sudah kembali? Maximilian berdiri dari kursinya di kantornya di aula penegakan hukum di bagian tengah dalam. Ya, dia dan 5 orang lainnya yang pergi ke dunia spiritual bersama-sama beberapa dekade lalu baru saja terlihat meninggalkan aula arsip. Sepertinya mereka mengetahui rencana Jembei, kata seorang pria dari dunia spiritual yang masih berada di guild setelah bertahun-tahun. Dari sisa-sisa yang tertinggal, 2 orang telah meninggal selama Minos pergi. Dari mereka yang selamat, mereka semua kini jauh lebih kuat daripada saat ia pergi untuk menyelesaikan perang dunia. Maximilian mengepalkan tangannya karena khawatir dan bertanya, apakah Anda mengirim seseorang untuk mengawasi mereka? Bagaimana dengan yang lain yang katanya akan dia bawa?
Apakah mereka sudah datang ke Zokaro? Sudah ada yang mengawasi Minos. Tapi saat ini saya belum punya informasi tentang kerabatnya. Kalau mereka datang dengan orang lain, kita akan tahu dalam beberapa menit ke depan. Urus saja itu untukku. Aku akan pergi ke Jembei untuk memperjelas posisiku. Maximilian berjalan menuju pintu keluar kantornya, tetapi sebelum meninggalkan pria itu, dia mendengar. Bos, Minos telah mencapai level 105. Mereka mengatakan dia menaikkan kultivasinya ke level 108 dengan bertindak melawan seorang pria dari aula catatan setelah menemukan kebenaran. Meneguk, apa? Mata Maximilian membelalak lebar saat dia berhenti dan menoleh ke belakang, ekspresinya cepat berubah pucat. Dia tidak dapat memahami bagaimana Minos bisa mencapai level 105 di tempat lain di alam semesta dalam waktu kurang dari 9 dekade. Bagaimana mungkin? Di bagian lain markas Balai Penegakan Hukum, Jembei baru saja mendengar hal yang sama seperti Maximilian. Jadi dia kembali, kata orang yang berdiri di sampingnya adalah orang yang telah membawakan informasi ini kepadanya, sekaligus atasannya, seorang jenderal level 114 dari serikat tersebut. Jenderal itu menatap Jembei dan berkata, akan jauh lebih sulit bagimu untuk menghadapi Minos jika dia benar-benar telah berkembang seperti yang dikatakan bawahanmu. Jangan khawatir, Jenderal, aku akan menghadapinya sesuai janjiku. Teruslah beri aku ruang dan aku akan menyelesaikan masalahku dengan Minos dalam beberapa minggu. Saya harap begitu. Jika Anda ingin saya terlibat secara pribadi, Anda harus memberikan lebih banyak dari yang telah Anda berikan kepada saya. Kata penguasa puncak sambil berdiri dan menatap tajam ke arah alien level 111 itu. Melihat sekutu terkuatnya pergi, Jembei merasa ingin mematahkan mejanya menjadi dua saat dia merasakan Minos berdiri menghalangi jalannya sekali lagi. Sialan Stuart! Ketika berbagai orang di serikat mengetahui tentang kembalinya Minos, dia mendapat izin untuk memasuki kantor komandan serikat. Begitu bertatap muka dengan sosok yang menyerupai banteng berbadan raksasa, tingginya mencapai 6 meter dan sangat berotot itu. Minos beserta kawan-kawan langsung melakukan salam adat dengan menundukkan kepala di hadapan alien level 117 itu. Panglima tertinggi, ucap mereka sementara orang itu menatap Minos dengan penuh minat. Kurasa kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Kau adalah pemuda yang menyelesaikan misi Blackheart setelah membuang sejumlah besar esensi yang kita inginkan. Sang komandan tertawa saat mengingat Minos, tidak menyangka akan bertemu orang ini di sini hari ini. Sebagai pimpinan sebagian besar serikat, dia jelas tidak begitu menyadari masalah-masalah tertentu yang melibatkan anggota organisasi yang berpangkat rendah. Ia bahkan telah diberitahu tentang kematian Minos, tetapi ia tidak memikirkannya sedikit pun. Oleh karena itu, ia tidak langsung mengingat situasi pemuda di depannya. Kau tampaknya telah tumbuh lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu. Fisikmu tampaknya telah membaik seiring dengan kekuatanmu. Makhluk raksasa itu berkomentar sambil mengangkat salah satu tangannya dan menganalisis dengan tepat situasi tubuh Minos. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kemampuan fisik luar biasa dari anggota guildnya. Apakah ini terkait dengan cairan hitam dari misi Blackheart? Itukah sebabnya kau datang menemuiku hari ini? Komandan, saya punya kabar terbaru yang menurut saya relevan dengan misi Blackheart. Namun, sebelum kita membicarakannya, apakah Anda tahu posisi saya di guild? Tanya Minos serius. Alien raksasa itu menatap Minos lebih dekat ketika dia melihat anak itu tidak memiliki parasit flash drain. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia teringat sesuatu. Begitu ya, kau dianggap sudah meninggal, kan? Kebangkitan Dataran Hitam bab 2474, upaya Minos. Ya, Komandan, saya berada jauh dari guild, di tengah perjalanan yang sulit, ketika saya terpaksa mengorbankan parasit saya. Untungnya, pengorbanan itu membantu saya mencapai tujuan dan bertahan hidup. Saya hanya tidak menyangka seseorang di Armans akan menggunakannya sebagai alasan untuk menghapus data saya. Bahkan belum 10 tahun sejak kejadian itu, tetapi data saya telah terhapus, dan sekarang saya seharusnya kehilangan semua yang telah saya lakukan untuk serikat. Minos menyampaikan kasusnya kepada pria itu, berharap komandan dapat membantunya. Minos tidak melakukan ini karena kenaifan. Tentunya raksasa di tahap ke-12 ini tidak akan membantunya karena kasihan. Dia memiliki nilai sebagai anggota sekte. Dia telah melaksanakan misi yang sulit, dan dia memiliki informasi untuk diberikan kepada pria ini yang pasti dapat membuat perbedaan pada rencana serikat. Itulah sebabnya raksasa di hadapan Minos tidak mengusir manusia-manusia itu ketika mendengar keluhan pemuda itu. Sang komandan menjentikkan jarinya dan seorang jenderal level 114 dengan cepat muncul di sisinya. Komandan, Jenderal, apakah keluhannya benar? Tanyanya tanpa melihat ke arah bawahannya yang berlevel 114. Jenderal ini pernah bertanggung jawab atas atasan Minos sebelumnya, seseorang yang bahkan pernah mengambil bagian dalam misi Blackheart dengan mengawal kelompok Minos kembali dari The Obsidian Shore. Sambil menatap Minos, dia berkata, "Ya,
Balai Arsip menganggap petugas Stuart telah meninggal dan telah menyelesaikan pendaftarannya beberapa bulan yang lalu. Menurut mereka yang bertanggung jawab, petugas itu telah meninggal atau telah meninggalkan tugasnya karena alasan apapun. Bahkan jika dia masih hidup, catatannya harus dihapus sebagai hukuman atas hilangnya dia. Komandan, aku meninggalkan peringatan sebelum meninggalkan guild. Aku memperingatkannya bahwa aku akan pergi untuk waktu yang lama dan mungkin saja aku harus menggunakan parasitku di suatu saat nanti. Minos membantah. Tidak bisakah mereka menunggu beberapa tahun lagi untuk menghapus catatanku? Seperti yang kukatakan, bahkan belum 10 tahun sejak aku mengorbankan parasitku. Sang jenderal menjawab atas nama komandan. Saya mengerti kekesalan Anda, perwira, tetapi ini sesuai dengan aturan serikat. Anda mungkin beruntung hal itu tidak diketahui, dan Anda bisa kembali sebelum terjadi apa-apa. Namun, seseorang melihat kasus Anda dan menerapkan aturan. Anda tidak boleh mengeluh sekarang. Bagaimanapun, adalah tanggung jawab Anda untuk membuktikan hidup Anda kepada kami. Sang komandan menatap Minos, menanti kalimat selanjutnya dari anak itu. Dulu dia adalah seorang penegak hukum. Aku ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk membela diri karena hukum tidak berpihak padanya. Minos mengepalkan tinjunya, melihat tidak akan ada keadilan bagi kelompoknya. Kalau begitu, setidaknya aku ingin peranku sebagai perwira muda dipulihkan. Akan sia-sia saja kekuatanku jika menjadi rekrutan. Jika komandan berpikir aku harus dihukum, maka aku ingin membayar kesalahanku dengan misi wajib. Sang jenderal menatap komandan. Hukum menetapkan Minos dan yang lainnya harus menjadi rekrutan lagi untuk membayar kesalahan mereka. Namun, ia dapat merasakan potensi luar biasa dari keenam orang ini dan setuju bahwa akan sia-sia jika mereka tetap menjadi rekrutan. Komandan dapat melihat hal yang sama dan merasakan betapa kuatnya Minos. Dia tentu dapat menangani beberapa misi sulit yang tidak diinginkan siapapun. Pada levelnya saat ini, dia bahkan bisa menjadi perwira senior, jadi akan sia-sia jika dia tetap menjadi rekrutan. Sebelum aku memutuskan, ceritakan padaku tentang perkembangan terbaru misi Blackheart. Kata si raksasa, meninggalkan kelompok yang beranggotakan 6 orang itu menunggu keputusannya. Minos tidak ragu dan berkata, setelah kembali dari Ganawai Refuge, kelompokku dan aku bertemu dengan mantan tuan muda Silverdawn. Bagaimana mungkin? Dia sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Jenderal yang telah membantu Minos dan kelompoknya meninggalkan Obsidian Shore mendekati manusia itu dengan ekspresi khawatir. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi saya yakin mantan bawahannya melahapnya setelah dia meninggal. Ketika itu dan cairan hitam itu digabungkan, sesuatu yang luar biasa terjadi, dan makhluk baru terbentuk, yang memiliki karakteristik dan bahkan aura dari keduanya. Salah satunya level 108, dan yang lainnya level 110 saat itu. Tetapi saya menemukan makhluk level 112 di ujung utara Okia. Untungnya, dengan bantuan kelompokku, aku bisa membunuhnya. Minos menunjukkan cincin spasial di salah satu tangannya sebelum komandan mengambil benda itu dan memeriksa apa yang ada di dalamnya. Saat dia merasakan tubuh makhluk itu dan sejumlah kecil cairan hitam yang sangat berharga bagi serikat, mata sang komandan berbinar karena tertarik. Jadi, ini yang kau punya untukku? Tanyanya pada Minos sambil tersenyum. Ada hal lainnya, komandan. Oh, ceritakan padaku. Aku akan membantumu mendapatkan kembali sebagian milikmu. Sang komandan memutuskan untuk membantu Minos dan kelompoknya. Minos menghela napas lega dan berkata, aku meninggalkan guild karena alasan yang bagus. Aku pergi untuk menyelamatkan keluargaku dan membawa sebagian dari mereka kembali ke Armans. Secara khusus, salah satu istriku, Abby, memiliki kekuatan nekromantik khusus. Setelah melihat pria ini di cincin spasial yang kuberikan padamu, dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan cairan hitam pada orang mati yang bisa dihidupkannya kembali. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi jika kita menguji ini, tetapi mungkin menarik bagi serikat untuk mengujinya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran para tetua dan komandan, tetapi aku yakin kekuatannya sejalan dengan beberapa minatmu. Minos sudah memiliki gambaran yang bagus tentang apa yang mungkin diinginkan serikat dengan hal-hal yang terkait dengan misi Blackheart, jadi dia yakin Abby akan sangat berharga bagi serikat. Dia telah berencana untuk memperkenalkannya ke petinggi-petinggi serikat di masa mendatang, tetapi masalah saat ini memaksanya untuk sedikit memajukan rencananya. Mata sang komandan menyipit saat dia diam-diam merenungkan kata-kata pria itu. Di mana wanita seperti itu sekarang? Dia sedang mengikuti ujian masuk untuk bergabung dengan guild, komandan. Minos menjawab dengan cepat. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2475, saatnya mengejar kerusakan. Bagus, aku akan mengawasi orang bernama Abby ini. Jika dia terbukti berharga bagi guild seperti yang kau yakini, aku akan mendekatinya untuk menguji apa yang ada dalam pikiranmu. Untuk saat ini, aku akan menunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukannya seiring pertumbuhannya sebagai anggota eksternal.
Sang komandan mengambil keputusan, tertarik dengan kemungkinan tersebut, namun juga berhati-hati. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan cairan hitam itu pada Abby tanpa yakin akan kemampuannya. Minos sekali lagi telah melakukan pekerjaan yang baik untuk serikat, tetapi komandan tidak akan mempercayai pemuda itu begitu saja. Agar mereka mendapat kesempatan untuk menguji cairan hitam itu, mereka harus membuktikan diri melalui pengabdian kepada serikat. Urus saja situasi Minos dan kelompoknya untukku. Sang komandan berdiri saat mengatakan hal ini kepada sang jenderal. Kembalikan posisi perwira muda kepada mereka, beserta keuntungan yang mereka dapatkan saat bergabung dengan serikat. Sebagai hukuman karena absen sampai catatan mereka dihapus, berikan mereka 20 misi wajib. Dia menatap Minos dan berkata, sayangnya, apa yang telah kau peroleh, seperti poin prestasi dan hal-hal lainnya, tidak dapat dikembalikan. Namun dengan kekuatanmu saat ini, kupikir kau akan mampu melakukannya sendiri. Minos menerima situasi itu dan berterima kasih kepada pria itu. Terima kasih atas keputusanmu, komandan. Sang panglima tertinggi pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kelompok Minos dan jenderal level 114. Ikutlah denganku, mari kita selesaikan masalah ini. Ucap alien itu sambil berjalan menuju aula arsip untuk menyelesaikan masalah kelompok itu. Di tengah perjalanan, ia memperingatkan mereka, hati-hati saat kembali ke rutinitas guild. Siapapun yang melakukan ini padamu tidak akan menerima kepulanganmu dengan mudah. Alien ini tidak punya dendam terhadap kelompok Minos. Dia akan membantu atau menyakiti mereka, tergantung pada tindakan mereka. Jika mereka melakukannya dengan baik, dia bahkan akan memberi mereka nasihat. Namun jika mereka melakukan kesalahan, dia akan menghukum mereka. Itulah orangnya, sadar betapa pentingnya segala sesuatu yang berkaitan dengan misi Blackheart. Dia tidak akan memperlakukan kelompok itu dengan buruk hanya karena Minos berani meminta bantuan panglima tertinggi untuk memecahkan masalah kelompok saat ini. Terima kasih atas sarannya, Jenderal. Kami akan berhati-hati, jawab Minos. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik dengan pengkhianat itu. Sayangnya, sinyalnya menghilang setelah hari kami meninggalkan The Obsidian Shore, dan sampai hari ini, kami mengira dia telah meninggal setelah terkena cairan hitam itu. Aku hanya tidak menyangka dia bisa bertahan begitu lama setelah kejadian itu. Bagaimana kau menemukannya? Dia menemukan kita, Jenderal. Kurasa dendamnya padaku, orang yang bertanggung jawab atas nasibnya, membuatnya mengejarku. Aku meninggalkan jejak di belakangku saat aku pergi ke utara di masa lalu, jadi dia pasti mengikutinya sampai ke ujung utara benua. Jadi begitulah, mereka tiba kembali di aula arsip setelah penjelasan Minos, sebelum sang jenderal langsung menemui atasan di pos ini di pusat kota. Begitu ia menjelaskan apa yang harus dilakukan, sang jenderal mendengar penolakan dari rekannya yang berpangkat sama, menunjukkan bahwa keputusan tersebut melanggar peraturan serikat. Panglima tertinggi sendiri yang mengirimku ke sini. Apa kau akan menghalangi jalan kami? Pria yang memimpin kelompok Minos bertanya dengan nada lebih keras sambil menunjukkan simbol pemimpin mereka. Jenderal yang lain mendengar hal itu sambil melihat kejadian tersebut. Menyadari bahwa jenderal di depannya adalah tangan kanan panglima tertinggi dan kadang-kadang bertindak atas nama pemimpin mereka. Mengapa panglima membuat pengecualian seperti itu untuk bocah ini? Tanyanya dalam hati, membayangkan ada sesuatu yang lebih dari yang diketahuinya. Alien di balik aula arsip tersenyum dan berkata, mengapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Apa yang bos ingin kita lakukan dengan arsip mereka? Kembalikan arsip tersebut beserta hak istimewa yang mereka miliki saat bergabung dengan serikat. Pangkat mereka sebagai perwira muda, dan 20 misi wajib yang setara dengan pangkat mereka untuk segera diselesaikan. Orang yang bertanggung jawab di aula tersebut menggunakan sistem stasiunnya untuk membuat rekor baru bagi kelompok Minos. Kau pernah diundang ke guild sebelumnya, kan? Kalau tidak salah, orang yang mengundangmu sudah meninggal. Kata orang itu sambil memperhatikan situasi sambil mengalihkan pandangannya antara Minos dan layar perangkat yang sedang digunakannya. Minos menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya semua orang tahu tentang pendaftaranku sebelumnya. Sang jenderal tidak mengatakan apapun kepada Minos dan menyimpulkan apa yang harus dia lakukan dan memposting pesan bahwa keenamnya harus melakukan 20 misi individu di tingkat perwira junior. Misi-misi ini akan dipilih oleh sektor lain dalam serikat, jadi untuk saat ini. Mereka hanya memiliki tanda peringatan ini dalam catatan mereka untuk diselesaikan setelah seseorang menunjukkan dengan tepat apa saja misi-misi tersebut. Baiklah, semuanya baik-baik saja. Catatan mereka sudah dibersihkan. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menyerap parasit baru kalian. Kata petugas balai catatan sambil menunjukkan kepada perwakilan komandan kepala bahwa semuanya baik-baik saja. Kalian dapat melanjutkan ke pos yang bertanggung jawab atas parasit flash drain. Setelah itu, kalian dapat kembali ke aktivitas guild kalian. Jenderal yang telah menasihati mereka beberapa saat yang lalu, berkata sebelum melihat kelompok itu pergi setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dia berdiri di belakang kepala balai arsip dan mendengarkan.
Bisakah Anda menjelaskan situasi ini? Tidaklah wajar bagi bos untuk membantu orang-orang seperti mereka. Jangan terlibat dengan mereka. Jika kamu tidak punya alasan pribadi untuk menentang Minos, jangan tempatkan dirimu dalam posisi itu. Anak ini tidak sederhana. Dia pergi dengan kata-kata ini, meninggalkan rekan sejawatnya dengan banyak pikiran di kepalanya. Dia tidak sederhana, bukan? Sepertinya memang begitu. Setelah pendaftaran selesai, Minos dan kawan-kawan pergi ke tempat di mana mereka harus menyerap parasit flash drain baru. Mereka semua sudah tidak terlalu marah lagi sekarang, sementara kultivasi Minos sudah kembali normal. Apa yang akan kita lakukan mengenai hal ini? Otis bertanya kepada tuannya. Minos tidak lagi gugup, tetapi dia marah dan merasa bahwa dia memiliki banyak masalah untuk dipecahkan. Mari kita serap parasit baru kita sebelum kita mengatur situasi kita. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan 20 misi wajib dan mencari tahu siapa sebenarnya yang ada di pihak Jembei. Setelah kita melakukannya, saatnya untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2476 menghadapi pengkhianat. Saat berhadapan dengan alien bermata satu yang ditemuinya berabad-abad lalu, Minos teringat tawaran yang diberikan alien itu kepadanya. Ketika pertama kali ia pergi ke guild untuk menyerap parasit flash drain, ia bertemu dengan perwira menengah yang bertanggung jawab atas layanan itu di bagian luar kota. Perwira itu telah menyuruhnya untuk datang kepadanya ketika ia menjadi penguasa. Menghadapinya di pos dalam kota yang bertugas menangani parasit, Minos menyapanya dan bertanya tentang peluang itu. Apakah kamu masih bisa membantuku? Tanyanya saat dia menyiapkan parasit root, setelah menanamkan parasit Minos. Dia tersenyum saat mendengarnya. Kurasa aku tidak bisa membantumu sebanyak yang kulakukan saat kau bergabung dengan guild. Saat itu, kau hanya seorang Grandmaster, dan aku adalah seorang penguasa level 106. Sekarang, aku hanya di level 108. Aku tidak bisa membantumu sebanyak yang kulakukan jika kau adalah seorang penguasa level 100. Dia tidak menyangka Minos akan kembali begitu kuat dari perjalanannya, sebagaimana yang dipikirkan Jembei, Maximilian, dan beberapa orang lain yang dikenalnya di guild. Hampir semuanya memperkirakan dia akan kembali ke guild pada level 101, atau paling banter 102. Namun, di awal level 105, Minos benar-benar berbeda dari yang dikenal teman-teman guildnya. Jangan rendah hati, sekarang yang kumiliki hanyalah kekuatan dan gelarku. Aku harus menyelesaikan 20 misi penalti, dan banyak misi yang terkumpul selama ketidakhadiranku. Bantuan apapun yang dapat kau berikan akan sangat kuhargai. Dia menatapnya saat dia selesai menanamkan parasit root dan beralih ke anggota kelompok berikutnya. Dia tidak menyadari seluruh situasi yang disebabkan Jembei, tetapi dia tahu Minos memang akan menghadapi beberapa masalah saat dia kembali. Jika kau bersikeras, aku punya beberapa informasi dan kontak yang dapat membantumu. Saat kau pergi, aku memantau faksi kau dan Maximilian. Oh, bagaimana kabar mereka? Tanya Ruth dengan penuh minat. Fraksi itu telah berkembang, kehilangan beberapa anggota asli tetapi mendapatkan anggota lainnya. Selain itu, posisi mereka cukup kuat di area luar serikat, dan Maximilian ingin memperkuatnya di area dalam. Pria ini sangat ambisius, jadi mungkin tidak lama lagi sebelum faksi ini memperoleh kekuasaan di area dalam serikat. Apakah ada teman ras kita yang meninggal selama ini? Salah satu penguasa level 107 bertanya padanya. 2 manusia telah meninggal. Selain mereka, 3 anggota lama fraksi, teman-teman Minos, meninggalkan kelompok itu beberapa dekade lalu karena perbedaan pendapat dengan cara Maximilian memimpin kelompok itu. Dia menyebutkan beberapa orang yang dibawa Minos ke dalam fraksi, mengutip situasi mereka. Yang menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka telah menentangnya atau mengkhianatinya setelah beberapa dekade. Beberapa tetap setia, menjauhkan diri dari Maximilian ketika mereka mengetahui bahwa pria ini tidak ragu-ragu membuka jalan bagi musuh-musuh Minos saat Kaisar Stuart tidak ada. Jadi begitulah, Ruth mendesah menyesal atas kematian kedua sahabatnya. Dari kelompok yang berangkat dari dunia spiritual berabad-abad lalu untuk menyelesaikan perang dan kemudian secara tidak sengaja berakhir di Zocaro, hanya 10 orang. Termasuk Minos dan 5 rekannya yang tersisa untuk menceritakan kisah mereka. Di antara mereka yang tersisa, Maximilian adalah yang memiliki level tertinggi, level 108, sedangkan level terendah adalah Minos, level 105. Ketiga orang yang telah berada di Zocaro selama beberapa dekade terakhir memiliki kultivasi antara level 106 dan 107. Kita akan mengunjungi keempat orang ini nanti. Minos berkata dengan nada muram, ingin tahu apa yang akan dikatakan Maximilian kepadanya. Dia tidak punya alasan untuk menghukum orang itu, karena tidak ada perjanjian aliansi antara keduanya yang menyatakan Maximilian harus melindungi Minos dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dan diselesaikan. Ketika wanita bermata satu itu selesai menanamkan parasit flash drain ke dalam tubuh terakhir mereka, dia berkata, selain Jembei, waspadalah terhadap lawan lamamu.
Banyak dari mereka yang lebih kuat dan akan mencoba mempersulitmu mulai sekarang. Aku akan sangat berhati-hati dengan misi wajib yang kau sebutkan. Karena itu adalah hukuman, mungkin akan cukup sulit, jenis yang akan membuatmu terekspos. Aku tahu, jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Minos berkata sambil berterima kasih padanya. Pokoknya, kami akan memulai faksi baru. Jika kau ingin bergabung dengan kami, aku punya banyak sumber daya menarik untuk penguasa tingkat menengah dan tinggi. Mata alien itu berbinar karena ketertarikan yang nyata terhadap sumber daya ini. Dia tahu bahwa Minos benar-benar memiliki beberapa hal yang luar biasa. Bagaimanapun, meskipun dia telah meninggalkan Zocaro selama beberapa dekade, dia telah naik ke level 105, dan semua rekannya jauh lebih kuat dari yang dia duga ketika mereka kembali ke guild. Untuk bisa maju sejauh ini, mereka pasti telah menemui banyak kesempatan dalam perjalanannya ke sini. Katakan saja di mana kalian akan berorganisasi. Dan aku akan datang untuk meresmikan keanggotaanku di faksi baru kalian. Ucapnya dengan senyum di bibirnya yang lebar. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Anda ke sana setelah semuanya siap. Sampai jumpa nanti. Minos mengucapkan selamat tinggal dan kemudian memimpin kelompoknya meninggalkan pos yang bertugas menangani parasit khusus serikat. Saat mereka meninggalkan tempat ini di area dalam serikat, mereka bertemu dengan 4 manusia yang tetap tinggal di serikat setelah bertahun-tahun. Di depan Maximilian, Minos berdiri diam dan memperhatikan pria itu sejenak, hanya untuk melihat bahwa Maximilian juga memperhatikannya tanpa mengatakan apapun sejenak. Sementara ekspresi Minos tampak seperti orang kecewa, Maximilian tampak sedikit ketakutan, ekspresinya jelas, sementara wajahnya tampak kehilangan sebagian warnanya. Jantungnya berdetak lebih cepat, sementara punggungnya berkeringat. Melihat Minos dan merasakan tingkat kultivasi orang ini yang mencapai level 105, Maximilian memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya, tetapi ia juga ingin memberikan penjelasan. Itu bukan rencananya untuk melakukan hal itu hari ini, tetapi setelah mengetahui tingkat kultivasi dan kemampuan Minos saat ini yang jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengubah rencananya dan meninggalkan Jembei untuk datang kepada manusia ini. Minos, senang sekali kau kembali ke guild, katanya sambil tersenyum getir. Sebelum kau salah menilaiku, kurasa kau harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan diriku sendiri. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2477, Percakapan dengan para pengkhianat. Dalam hitungan menit, Minos, 5 rekannya, Maximilian, dan 3 orang penyintas lain dari kelompok yang datang dari dunia spiritual berabad-abad lalu sudah bersama-sama berada di sebuah tempat usaha di pusat kota serikat tersebut. Markas Armans adalah sebuah kota dalam arti sebenarnya. Anggota serikat dapat berinvestasi dalam bisnis mereka sendiri, berspekulasi untuk keuntungan mereka, dan memperoleh poin prestasi dengan berbagai cara yang jauh melampaui misi opsional serikat. Terdapat restoran, toko yang menjual sumber daya dan artefak budidaya, pandai besi, ahli rune, dokter, peramal, singkatnya, tempat usaha yang menawarkan berbagai macam profesi dan jasa. Ingin berbicara dengan Minos dan mendapat kesempatan menjelaskan dirinya, Maximilian memimpin kelompok itu ke restoran utama di area dalam. Tempat yang biasanya disediakan untuk individu tingkat tinggi tahap ke-11. Duduk mengelilingi meja yang indah di dalam sebuah ruangan pribadi, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu berdiri berhadap-hadapan dengan kelompok yang beranggotakan 4 orang lainnya. Tatapan mata orang-orang di pihak Minos tajam, sementara orang-orang di pihak Maximilian berkeringat dan menghindari untuk menatap mata teman-teman lama mereka di dunia dan faksi. Maximilian memecah keheningan saat mereka tiba dengan sebuah pertanyaan santai. Bagaimana perjalananmu melalui dunia spiritual? Yah, kita memenangkan perang sebelum terlambat. Minos hanya menjawab singkat, tidak memberikan banyak informasi atau ruang untuk pertanyaan. Maximilian tersenyum pahit dan mendesah mendengar nada bicara Minos. Aku tahu kamu mungkin marah. Maximilian memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan dan membicarakan hal yang seharusnya membuat Minos kesal. Dia tahu apa yang telah dilakukan Jembei dan bagaimana hal itu dapat menyakiti Minos dalam banyak hal. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang itu, tetapi dia membayangkan mustahil untuk menemukan jalan keluar yang baik. Jadi Maximilian mencoba melepaskan diri dari situasi rumit yang Jembei coba tempatkan pada Minos. Menghapus datamu tentu mengerikan, aku tahu itu. Tapi kau harus mengerti, Minos, bukan aku atau siapapun dari kita yang melakukannya. Jembei memaksa orang-orang balai arsip untuk menghapus datamu dan menegakkan aturan serikat sendiri. Kami baru mengetahuinya setelah kelompoknya hampir menghapus semua rekaman mereka. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk mengubah situasi, jadi kami tidak ikut campur. Namun, kami tidak pernah ambil bagian di dalamnya, atau bahkan membuka jalan bagi Jembei. Kami tidak cukup penting untuk melakukan itu. Minos mendengarkan perkataan Maximilian, merasakan hatinya yang tak rusak memberi sinyal mana yang benar dan mana yang tidak. Lebih dari setengah perkataan Maximilian itu benar.
Namun bagian di mana ia mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Minos, itu jelas-jelas kebohongan. Benarkah itu? Minos menatap mereka bertiga. Orang-orang yang masih hidup hanya karena dia, dan yang telah mencapai tingkat kultivasi ini hanya karena bantuan awal dari Armans yang telah dia berikan kepada mereka. Benar, Yang Mulia. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami bisa saja mati dan tidak memperoleh apapun. Maximilian memutuskan untuk tidak membuat masalah. Kami lebih berharga bagi Anda saat masih hidup. Sekarang aku tidak begitu yakin. Minos memejamkan matanya, membuat keempat lelaki itu merinding. Mereka semua tahu sejarah Minos dan seperti apa dia saat dia memutuskan untuk membalas dendam pada seseorang. Meneguk, tidak seperti itu, Yang Mulia. Salah satu dari mereka merasa gugup dan berdiri, mencoba menghindari tindakan emosional dari orang yang berkuasa ini. Kami mungkin telah membuat kesalahan dalam penilaian, tetapi kami tidak melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Jembei sangat kuat dan berpengaruh di daerah pusat kota sehingga tidak akan ada bedanya jika kami menentangnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia mungkin telah menjatuhkan kita, seperti yang dia lakukan pada petugas Asef. Apakah Jembei yang merencanakan kematian petugas Asef? Tanya Ruth, menatap pria itu dengan serius. Maximilian mengepalkan tangannya, tetapi karena sekutunya ini sudah bicara terlalu banyak, dia tidak punya pilihan selain membicarakannya. Petugas Asef dan petugas Red menentang Jembei ketika mereka mengetahui apa yang akan dilakukannya terhadapmu beberapa dekade lalu. Dia menggagalkan rencana Jembei selama bertahun-tahun, mencegah beberapa tindakan yang akan mencoreng namamu di dalam serikat. Namun, dalam misi wajib bertahun-tahun lalu, petugas Asef tewas setelah salah satu rekan Jembei meninggalkan serikat untuk menyelesaikan masalah pribadi. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Red bisa lolos meskipun dia menolong kita? Tanya Otis. Setelah petugas Asef meninggal, Red menerima surat dari Asef. Ia kemudian mendaftar untuk menjalankan misi di penjara dan berhenti mencampuri urusan yang berkaitan dengan rencana Anda dan Jembei. Baru-baru ini petugas Red kembali. Jadi Red menjauh agar dia tidak ikut terbunuh. Ruth memahami situasinya. Itu pasti benar. Maximilian mengangguk setuju, meskipun dia tidak begitu memahami posisi Red. Red tidak pernah menghubungi mereka lagi sejak itu, jadi yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka lihat dan dengar. Kelompok Minos tidak menganggap perilaku Red aneh, mereka juga tidak mengira Red telah mengkhianati mereka. Dari semua anggota serikat, Red dan Asef adalah satu-satunya yang benar-benar dijamin mendapat manfaat saat Minos tumbuh lebih kuat dan lebih relevan. Itulah sebabnya mereka mencoba membantu saat kelompok itu tidak ada. Namun dengan kematian Asef, tindakan Red melarikan diri dari masalah dengan pergi ke penjara bukanlah hal yang aneh atau bahkan merupakan tanda pengkhianatan. Penjara itu tempat yang sulit dimasuki. Hanya mereka yang diizinkan yang bisa masuk, dan mengingat protokol keamanan di area itu, sangat sulit untuk mengambil tindakan terhadap penjaga manapun. Red mungkin pergi ke sana untuk bersembunyi, pikir Minos dalam hati. Penjara ini adalah fasilitas tingkat tinggi yang dikelola oleh pasukan sekutu Examire untuk menahan beberapa elemen rumit yang sulit dibunuh atau yang pantas menderita karena kejahatan mereka. Setiap pasukan utama Examire dapat mengirim beberapa orang ke penjara setiap tahun, orang-orang yang dapat bertahan di penjara hingga 20 siklus berturut-turut. Jadi, kalian tidak terlibat untuk menghindari nasib seperti Asef, ya? Tanya Minos, yang membuat keempat pria itu tersenyum dan mengangguk setuju. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2478, Hukuman untuk Kelompok Maximilian. Kami benar-benar ingin membantu, tetapi kami akan mati jika kami melakukan sesuatu. Petugas Asaf adalah penguasa yang kuat saat itu, tetapi bahkan dia dibunuh oleh kelompok Jembei. Maaf kami pengecut, tetapi seperti yang kukatakan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengubahnya. Jembei bahkan punya seorang jenderal di pihaknya. Mendengar ini, kelima sahabat Minos menyipitkan mata, sementara Ruth menatap suaminya dengan cemas. Minos menyadari bahwa kata-kata terakhir Maximilian tampaknya bukan kebohongan, sesuatu yang penting untuk diketahuinya. Orang ini bisa saja melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya, bukan karena takut melukai dirinya sendiri, tetapi karena dia tidak mau bersusah payah. Tetapi informasi ini benar-benar mengganggu. Minos mengepalkan tinjunya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap kelompok ini. Setelah hening sejenak, dia membuka matanya dan mengumumkan keputusannya. Aku mengerti, kau tidak ingin terlibat melawan seseorang yang bisa membunuhmu kapan saja. Dan kau mengambil kesempatan untuk memperkuat dirimu dalam keheningan. Itu tindakan yang bijaksana. Kalau begitu, untuk menghindarimu berhadapan dengan masalah kami, kelompokku akan meninggalkan faksimu dan membentuk faksi baru. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Minos bangkit dari kursinya dan memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk mengikutinya. Semoga berhasil dengan rencanamu. Kita akan berpisah mulai sekarang. Maximilian mengepalkan tinjunya saat dia juga bangkit dari kursinya, sama sekali tidak menyukai ini. Ayolah, Minos, apa itu perlu? Maaf,
Tapi kau tidak perlu bersikap seperti itu, kawan. Ia mengantar kelompok Minos beserta keempat anak buahnya keluar dari ruang makan. Aku mengerti, tapi, apakah kau tidak takut pada jenderal level 114? Diserang oleh kelompok Jembe, Minos menatap mata Maximilian dengan serius. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membawa masalahku ke dalam hidupmu. Mulai sekarang, kita akan berpisah. Itu. Maximilian dan yang lainnya berdiri di sana dengan mulut ternganga, mendengarkan tanpa mengetahui apa yang bisa mereka katakan untuk mengubah pikiran Minos. Namun, bagaimana mereka bisa berkata apa-apa? Mereka hanya menggunakan rasa takut mereka akan dibunuh oleh kelompok Jembe untuk membenarkan kurangnya tindakan mereka selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana mereka bisa menunjukkan keberanian sekarang? Mereka tetap tinggal sementara kelompok Minos segera meninggalkan restoran mewah itu. Mereka berempat pucat karena khawatir mengenai apa arti keputusan Minos. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang akan dia lakukan terhadap kita? Dia hanya bilang dia akan mengambil jalan yang berbeda dari kita. Cih, kita sedang membicarakan Minos. Dia telah menghabisi banyak keluarga berkali-kali hanya karena apa yang telah kita lakukan. Kata salah satu pria dengan kultivasi level 106. Maximilian mengepalkan tangannya karena frustrasi, campuran antara marah dan takut dalam hatinya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengabaikan kita begitu saja? Atau akan bertindak melawan kita setelah dia berurusan dengan Jembe? Tanya pria berambut hitam itu. Tetapi ketika mereka berempat sedang mengalami hari terburuk sejak tiba di guild, salah satu pria dari faksi mereka mendekati Maximilian dan membisikkan sesuatu di telinganya. Oh, benarkah itu? Ya, kami baru saja mengonfirmasi bahwa Minos telah kembali ke guild bersama 8 orang temannya. Mereka saat ini sedang menjalani tes masuk untuk bergabung dengan guild. Maximilian dan 3 orang lainnya segera meninggalkan restoran setelah mendengar ini. Mari kita temukan kelompok ini. Mungkin beberapa dari mereka dapat membantu kita berbicara dengan Minos atas nama kita. Beberapa dari kalian mungkin pernah menjadi sekutunya selama bertahun-tahun kita berada di dunia roh, kata Maximilian kepada sekutunya. Bagaimana jika tidak berhasil? Mari kita pikirkan apakah ini akan berhasil, kata Maximilian, sambil memikirkan hal lain. Jika tidak berhasil, aku akan menggantikan posisi guild tahun ini di penjara. Minos yang terkutuk itu terlalu gila untukku menunggu keputusannya. Sementara kelompok Maximilian melanjutkan perjalanan, Minos dan rekan-rekannya meninggalkan restoran untuk mencari tempat yang akan menukar poin prestasi dengan Kill Nuts dan sebaliknya. Dalam perjalanan, Minos mendengar Ruth bertanya kepadanya apakah dia benar-benar bermaksud meninggalkan orang-orang ini sendirian. Dia menjawab pertanyaannya, ya, aku akan membiarkan mereka pergi. Selama mereka tidak menghalangi kita mulai sekarang, aku akan memaafkan pengkhianatan ini. Kau tampaknya berubah, bos. Dulu, kau tidak akan melakukan ini. Kata salah satu dari pria level 107 dalam kelompok mereka. Minos menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Aku tidak tahu seluruh kebenaran tentang apa yang mereka lakukan, tetapi faktanya mereka tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi banyak hal dan mengubah rencana Jembe. Mereka bahkan mungkin telah membuat kesepakatan dengan musuh, tetapi itu bukanlah pengkhianatan tingkat tinggi. Pengkhianatan Maximilian lebih merupakan pelanggaran kepercayaan daripada tusukan dari belakang. Mereka meninggalkan kita, tetapi saya ragu mereka bermaksud menyakiti kita. Bagaimanapun, mereka telah melayani saya selama bertahun-tahun di Serikat, dan beberapa dari mereka bekerja untuk saya di dunia spiritual. Sebagai sisa-sisa terakhir dari kelompok kami yang datang ke Zokaro, saya akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka, bahkan setelah kesalahan ini. Minos adalah seorang pria dengan kepribadian reaktif. Semakin kuat reaksinya, semakin intens gerakannya sebagai respons. Asef telah meninggal, tetapi Minos tidak berpikir hal itu ada hubungannya dengan Maximilian dan yang lainnya. Jika ia mengetahui hal sebaliknya, keputusannya saat ini mungkin akan berubah. Namun karena tampaknya tidak ada yang meninggal karena keputusan Maximilian dan situasi mereka tidak sepenuhnya hancur karena Jembe, Minos tidak begitu marah terhadap sekutu lamanya. Karena itu, teman-temannya hari ini melihat sisi baik hati Minos yang sudah lama tidak ditunjukkannya. Tetapi apakah mereka akan terhindar dari masalah? Ruth menoleh ke belakang dengan ragu. Biarkan mereka menentukan nasib mereka sendiri. Minos berkata meyakinkan, apapun yang mereka putuskan, aku akan membantu mereka melaksanakannya, entah itu kematian atau kedamaian. Setelah itu, ia memasuki toko, di mana ia bermaksud menukar beberapa Kill Nuts miliknya dengan poin prestasi untuk mulai mengatur situasi kelompoknya di guild. Setelah itu, ia berencana untuk mengikuti rekan-rekannya untuk mengetahui hasil ujian masuk guild. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2479, hasil para sahabat. Hah, kau ingin menukar Kill Nuts dengan poin prestasi? Itu bukan pertukaran biasa, kata pria yang bertanggung jawab atas kantor pertukaran Armans, tidak mengetahui identitas keenam orang ini. Ya,
kau melakukannya, kan? Tanya Minos sambil tersenyum. Ya, kami melakukannya, tapi jujur saja, pertukarannya tidak bagus. Karena kami lebih menghargai poin prestasi daripada Killnat, faktor konversinya 2 kali lebih buruk daripada jika Anda menukar poin prestasi dengan Killnat. Alien level 107 ini memberitahu kelompok itu. Biasanya, anggota serikat akan datang ke tempat ini untuk mendapatkan sumber daya yang dapat digunakan di luar serikat untuk misi atau perjalanan panjang. Karena itu, kantor pertukaran selalu bersedia berurusan dengan mereka yang ingin meninggalkan Killnuts dengan imbalan poin prestasi. Namun, karena prestasi adalah satu-satunya mata uang untuk pertumbuhan dalam serikat, faktor konversi tidak bagus bagi orang-orang di posisi Minos. Tidak masalah, Minos tidak ambil pusing, karena dia dan rekan-rekannya tidak memiliki poin prestasi untuk berkembang dalam serikat setelah semua yang telah terjadi. Aku ingin mengonversi 100 juta Killnat menjadi poin prestasi dan membagi setengahnya untuk 5 rekanku dan setengahnya lagi untukku sendiri. Kata Minos sambil menyerahkan cincin spasial kepada alien itu. 100 juta? Dia membuka lebar ketujuh matanya, tidak percaya dengan jumlah yang baru saja dikatakan Minos. Namun saat dia segera memeriksa barang simpanan Minos, dia menyadari pemuda di hadapannya tidak melebih-lebihkan. Kita bisa berbisnis, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda. Poin prestasi yang dipertukarkan dengan cara ini tidak berlaku untuk peningkatan kelas dalam serikat. Anda dapat menggunakannya untuk membeli sumber daya, properti, dan hal-hal lain dalam serikat, tetapi untuk ujian promosi, poin prestasi Anda harus diperoleh melalui misi. Ruth mengerutkan kening. Jadi, membawa Killnuts ke dalam guild bukanlah sebuah prestasi. Kami menggunakan sumber daya ini untuk membantu guild berfungsi dengan baik. Meskipun poin prestasi itu berharga, poin itu hanya berlaku di dalam guild. Si alien menatap mereka dan menjelaskan. Saya mengerti kekesalan kalian, namun, poin prestasi yang dibeli hanya berlaku setelah 3 kali transaksi dalam guild. Dengan kata lain, jika poin prestasi yang dibeli digunakan dalam serikat untuk mempromosikan kegiatan lokal, poin tersebut akan sama validnya dengan poin misi. Namun, hingga saat itu tiba, poin tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar peningkatan kelas dalam serikat. Jika poin-poin ini tidak pernah berlaku, maka poin-poin itu tidak akan ada nilainya. Namun, karena poin-poin itu dapat diubah menjadi poin-poin yang berlaku setelah beberapa saat, kelompok itu memahami bahwa mereka dapat menggunakannya bahkan dengan batasan ini. Berapa banyak poin yang akan kita dapatkan? 18 juta poin prestasi. Aku akan mentransfer 9 juta dari kelima orang ini dan sisanya kepadamu. Ucap alien itu sambil menatap Minos, menunggu konfirmasi dari Minos bahwa dia akan melanjutkan transaksi. Baiklah, keenam orang itu menyerahkan kartu identitas mereka kepada pria itu dan dengan cepat mentransfer poin prestasi yang cukup bagi mereka untuk menyusun faksi baru mereka di dalam serikat. Setelah selesai, mereka menuju pintu masuk serikat untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka. Sementara itu, Kendrick dan anggota kelompok lainnya telah lulus 2 dari 3 ujian masuk serikat dan akan menyelesaikan ujian ketiga. Mereka semua telah lulus ujian masuk dengan mudah, dan kelompok anggota serikat telah mengevaluasi mereka dan memutuskan bahwa mereka semua akan disetujui untuk menjadi rekrutan. Ketika Kendrick menyelesaikan pengujiannya, sebagai orang pertama yang menyelesaikan pengujian ketiga, ia mendekati alien di belakang pengujian tersebut, sambil tersenyum dan bernapas dalam-dalam. Beginikah caramu menguji semua anggota barumu? Tidak sulit, seharusnya tidak sulit. Serikat biasanya menggunakan ujian ini untuk para Grandmaster. Kalian semua sudah menjadi penguasa, jadi ujian ini hanya untuk memastikan kalian tidak memiliki kelemahan besar meskipun tingkat kultivasi kalian tinggi. Namun karena kalian semua tampaknya telah mencapai kemajuan melalui kultivasi yang keras tanpa curang, sebenarnya tidak ada hambatan apapun yang dapat menghalangi jalan kalian. Alien yang akan bertanggung jawab atas kelompok yang beranggotakan 8 anggota serikat baru ini menjelaskannya. Saat ia selesai berbicara dengan Kendrick, Maximilian dan ketiga rekannya melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengan Minos, berhenti di tengah jalan ketika mereka merasakan aura bocah Stuart. Bukankah itu Kendrick Stuart? Tanya satu-satunya orang di antara mereka yang berada di level 107. Bagaimana mungkin dia sudah level 105? Apakah dia selevel dengan ayahnya? Maximilian juga tidak mengerti. Dia merasa ada yang salah dengan semua ini. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari Kendrick dan melihat ke arah anggota kelompok lainnya, matanya membelalak saat melihat Abby dan Gloria, yang berada di level 105, tetapi juga Charlie di level yang sama, dan Vico di level 106. Selain itu, ada alien dengan ras yang sama dengan Asef dengan level kultivasi 106. Ada yang salah di sini. Bukan hanya Minos dan kelima orang lainnya yang telah meningkatkan kultivasi mereka, tetapi orang-orang lainnya yang seharusnya tidak begitu kuat. Berada pada level yang sama sekali tidak berhubungan dengan kenyataan. Bagaimana mereka melakukannya? Apa yang telah dicapai Minos?
Maximilian bertanya pada dirinya sendiri. Jantungnya berdebar-debar karena ragu. Vico menyelesaikan pemeriksaannya dan menemukan musuh lama yang telah memaksanya berperang di wilayah selatan benua tengah selama bertahun-tahun. Begitu dia meninggalkan tempat pemeriksaan, dia menghampiri Maximilian, menarik perhatian setiap orang dalam kelompoknya kepada para penduduk tua dari dunia spiritual yang merupakan anggota Armans. Maximilian, sudah berapa lama? Vico berhenti di depan pria itu, yang memiliki senyum aneh di wajahnya. Mengapa kamu tidak pergi ke dunia spiritual bersama Minos? Vico, senang melihatmu begitu kuat lagi. Maximilian menyembunyikan keterkejutannya saat melihat pria pirang di depannya. Minos saja sudah cukup, jadi kami tetap tinggal. Tapi ceritakan padaku tentang perjalananmu. Bagaimana perang itu berakhir? Apakah kau melihat Minos? Vico menyela pembicaraan. Bukankah dia sudah memberitahumu? Sudah beberapa jam sejak mereka memasuki guild. Kami melihat Minos, tetapi kami membicarakan hal-hal lain. Kami masih belum tahu apa yang terjadi di dunia rohani. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami untuk membicarakannya? Maximilian menawarkan. Mata Vico menyipit saat Charlie dan Abby mendekati mereka. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2480, rekrutan baru dari Armans. Maximilian, komentar Charlie seraya mendekati lelaki itu, sementara Abby berdiri di sampingnya, menatap serius ke arah lelaki berambut hitam itu. Di mana Minos sekarang? Tanya Abby, menarik perhatian keempat orang itu yang tahu bahwa meskipun dia berada di level 105, dia jelas tidak bisa diremehkan. Dengan kemampuan membangkitkan orang mati dan menggunakan mereka sebagai bawahan, Abby adalah batalion hidup yang harus ditangani dengan hati-hati. Abby, gumam Maximilian sambil menatap wanita berambut biru itu, ingin tahu bagaimana dia bisa tumbuh begitu pesat dalam waktu yang singkat. Salah satu pertanyaan yang ada di benaknya dan teman-temannya adalah bagaimana orang-orang ini dapat berkultivasi lebih cepat daripada Minos dalam 9 dekade terakhir. Sesuatu terjadi selama waktu itu. Minos menghadapi beberapa masalah dan kemudian mendapat banyak keuntungan dari sumber daya. Maximilian memperkirakan saat ia mempertimbangkan level Minos saat ini dan situasi tim ini. Kami melihatnya dan yang lainnya di area dalam guild beberapa menit yang lalu. Mereka mungkin sedang menunggumu atau sedang dalam perjalanan ke sini. Ucap salah satu dari 3 pria di sebelah Maximilian menanggapi pertanyaan Abby. Begitukah? Kalau begitu, lebih baik kita bicara nanti saja. Abby memberi isyarat kepada Vico dan Charlie, lebih memilih memberi kelompoknya lebih banyak waktu untuk mencari tahu di mana posisi Minos dalam kaitannya dengan Maximilian dan ketiga pria ini. Maximilian menghela napas saat mendengar ini. Kalau begitu aku akan menunggu sampai kau punya waktu, haha. Guild ini punya banyak aturan dan hal yang harus kau pelajari. Jika Anda sudah beradaptasi, datanglah kepada saya kapanpun Anda mau. Saya akan ada di sana untuk membimbing dan membantu Anda jika Anda membutuhkannya. Sebelum dia dan rekan-rekannya pergi dalam kekalahan, dia melihat Gloria menyelesaikan ujian masuk serikat dan mengidentifikasi liontin di tubuh wanita itu. Sepertinya Gloria telah menggantikan tempatku di gereja spiritual, komentarnya saat melihat Gloria melihat ke arahnya. Bisakah kau ceritakan tentang situasi di gereja? Gloria tahu dia harus berhati-hati dengan Maximilian, tetapi sebagai mantan leluhur gereja spiritual, dia setidaknya berhak mendapatkan informasi tersebut. Dia berkata, gereja harus baik-baik saja. Saya hanya menjabat sebagai paus tertinggi selama beberapa tahun sebelum menyerahkannya kepada putri saya, Sarah. Kami akan menyerahkan tanggung jawab gereja kepadanya saat kami meninggalkan dunia spiritual. Sarah Stuart adalah paus agung saat ini? Itu bagus. Gereja akan memiliki masa depan yang cemerlang dengan keluarga Stuart di sisinya. Mungkin suatu hari nanti aku akan kembali ke dunia spiritual untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah yang akan ditinggalkan gadis ini. Dengan kata-kata ini, Maximilian berterima kasih kepada Gloria dan berpamitan dengan rombongan, sambil mendoakan mereka beruntung dalam perjalanan. Setelah kelompok yang beranggotakan 4 penguasa tingkat menengah itu pergi, pria yang bertugas memperkenalkan serikat kepada kelompok itu menunjukkan jalan menuju kota. Menuruni gunung tempat mereka berada, dan melalui area berpagar. Saat para anggota kelompok mengobrol tentang Maximilian dan 3 manusia yang bersekutu dengannya, mereka memasuki pinggiran kota, tempat mereka akan menerima catatan mereka dan parasit Flashbrain. Sudah familiar dengan seluruh proses bergabung dengan guild, kelompok itu memudahkan pria itu untuk membimbing mereka. Sampai mereka bertemu Minos dan sisa kelompoknya di luar pos tempat mereka akan menerima parasit mereka. Jadi, kalian sudah menyelesaikan seluruh proses masuk, ya? Minos tersenyum sambil menatap ke-8 rekannya dan melihat petugas yang akan bertanggung jawab atas mereka. Alien itu menatap Minos tanpa mengenalinya pada awalnya. Banyak perwira muda serikat telah dipromosikan selama 9 dekade terakhir. Jabatan dalam serikat terus berubah, dengan anggota baru bergabung, anggota lama dipromosikan, dan kematian yang selalu terjadi dalam pasukan tersebut.
Mungkin alien ini sudah menjadi anggota guild saat itu, tetapi melihat besarnya kota markas, mungkin saja beberapa anggota yang berpangkat rendah tidak mengenal Minos dan sekutunya saat itu. Begitu dia melihat orang ini, Minos menyambutnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan faksi. Datanglah menemui kami dalam beberapa hari. Aku akan mengirim seseorang dengan alamat faksi kami dan memberimu beberapa sumber daya untuk membantu perjalananmu. Minos meremas salah satu tangan alien itu dan membuatnya sadar bahwa dia tidak akan berhadapan dengan orang biasa. Pria yang bertanggung jawab atas kelompok yang beranggotakan 8 orang itu tersenyum dan berkata, tentu saja. Sekarang saya ada urusan yang harus diselesaikan, jadi sampai jumpa nanti. Saat alien itu pergi, Abby mendekati Minos dan berkata, kami bertemu Maximilian dan 3 penduduk asli dari dunia spiritual. Mereka tertarik untuk makan malam dan berbicara dengan Vico. Dia juga menawarkan dukungan. Sepertinya dia gugup, komentar Ruth sambil menatap Minos dengan mata menyipit. Itu pasti benar, kata Otis, sang robot, setuju. Minos memberitahu ke-8 rekannya. Maximilian meninggalkan kita dan menghindari masalah dengan mengabaikan hal-hal yang bisa membuat kita aman. Bagaimanapun, ini cerita yang panjang. Mari kita cari tempat untukmu sebelum kita membicarakannya. Dengan itu, dia meninggalkan kelompok itu sebagai pemimpin dan membawa mereka ke gua yang dibelinya dari seorang kenalan lama di Serikat. Saat memasuki gua, Minos dan kelompoknya mengatur diri mereka untuk menentukan urutan pembagian area sebelum berbicara tentang Maximilian dan masalah yang ia dan kelima rekannya hadapi karena Jembe. Setelah setengah jam berdiskusi, semua orang mengerti mengapa Minos tidak ingin lagi berurusan dengan Maximilian. Dan beberapa dari mereka bahkan terkejut bahwa dia tidak membalas dendam terhadap pria itu. Namun dengan masalah yang lebih besar di depan mata, semua orang sepakat bahwa masuk akal untuk mengabaikan Maximilian dan fokus pada misi wajib yang ada, serta permainan kekuasaan dalam Serikat. Minos dan kawan-kawan belum pernah berhadapan dengan Jembe, tetapi mereka tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum mereka melakukannya. Mereka juga akan mengalami kesulitan untuk berkembang dalam guild, baik melalui bisnis maupun peluang untuk peningkatan kelas. Minos menyarankan 8 pendatang baru itu untuk fokus menghindari masalah, memenuhi tanggung jawab mereka, dan memanfaatkan peluang yang telah diciptakannya bersama 5 perwira lainnya. Ketika mereka terbiasa dengan Serikat dan menjadi lebih kuat, mereka akan dapat membantu para pendatang baru itu dengan lebih penuh kasih. Sementara itu, mereka hanya bisa melanjutkan rencana mereka dan menunggu jawaban dari kelompok Jembe. Sebagai pihak yang lebih berpengaruh, Jembe tentu tidak akan ragu untuk bertindak. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.